Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini kita berada di penghujung bulan Muharram. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan-bulan haram. Tanpa terasa 3 bulan haram berturut-turut kita lewati. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga keadilan di dalamnya, di mana kita tidak menzalimi diri kita apalagi orang lain. Allah mengatakan, "Wala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Tanpa terasa kita sudah ingin melewatinya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan Rajab dengan salah satu bulan haram itu. Kita tahu bersama kisah disyariatkannya atau disunnahkannya puasa hari Asyura, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan itu. Ketika Nabi datang ke Madinah menemukan orang-orang Yahudi ahli kitab berpuasa, lalu ditanyakan kepada mereka mengapa mereka berpuasa di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura. Maka jawabannya, karena mereka merayakan hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Lalu Nabi kemudian bersabda dengan hadis, dengan sabda yang populer mengatakan, "Wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Sungguh kami, dalam riwayat lain, ana, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya dan sungguh kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya lebih berhak atas Musa daripada kalian. Oleh karena itu Nabi memerintahkan untuk berpuasa di 10 Asyura itu. Banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari sana. Di antaranya bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW adalah
penerus risalah para nabi, di mana apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW pada dasarnya, intinya, hakikatnya sama dengan apa yang dibawa nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa. Bahwa umat Islam lebih berhak karena lebih konsisten dengan ajaran Taurat, yaitu mentauhidkan Allah, tidak mensyarikatkan Allah, dan seterusnya. Sedangkan mereka kemudian memilih-milih ayat-ayat Taurat, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, dan kemudian musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat pantas ketika Nabi mengatakan wa nahnu ahaqqu bi Musa, dan kami lebih berhak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam surah Al-Baqarah ayat 101 lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walamma ja'ahum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Allah mengatakan ketika datang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka, kepada ahli kitab, mengajak mereka untuk beriman kepada Taurat kembali, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah. Mereka kemudian dengan sombongnya melemparkan kitab Allah, kitab yang mereka junjung tinggi, kitab yang mereka agung-agungkan, kitab yang mereka banggakan. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a zuhurihim. Mereka melempar Taurat itu di belakang mereka. Mengapa mereka melempar itu? Karena apa yang ada dalam Al-Quran sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu apa isinya. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak menerima utusan Allah, tidak menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau tidak mau mereka mencampakkan kitab yang mereka bangga-banggakan. Seakan-akan mereka tidak tahu Taurat, padahal mereka tahu apa yang ada dalam isinya. Mereka tahu, bahkan sangat detail menceritakan bagaimana akan Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafar yu'allimuna an-nasa as-sihra," dan ila akhir ayat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi yang mana Nabi datang kepada mereka mendakwakan Al-Quran, mendakwakan hakikat Taurat, kitab mereka sendiri. Mereka mencampakkan kitab Allah. Apa yang mereka lakukan? Wattaba'u, mereka kemudian mengikuti ma tatlus syayatin. Apa yang mereka ikuti? Mereka mengikuti apa yang dibacakan, apa yang diajarkan syayatin, apa yang diajarkan setan-setan pada zamannya Nabi Sulaiman. Awal mula pembelajaran sihir, tetapi sihir bukan ajaran Nabi Sulaiman. Hanya syaitan yang kemudian
mengaku-ngaku mengambil ilmu dari Nabi Sulaiman sebagaimana apa yang dijelaskan dalam lanjutan ayatnya. Tetapi intinya di sini Allah menjelaskan bahwa setelah mereka meninggalkan Taurat, mereka kemudian mengikuti syaitan. Allah menganugerahkan Taurat, kitab suci, mereka campakkan. Mereka ganti dengan perkataan-perkataan syaitan, belajar sihir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari dua ayat ini kami ingin membacakan beberapa penafsiran yang penting untuk kita tadabburi. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Begitu pula Syekh Khalid As-Sabat dalam penjelasannya. Syekh As-Sa'di menjelaskan, menafsirkan kedua ayat ini, lalu mengatakan hikmatun ilahiyah, merupakan hikmah ilahiyah, anna man taraka ma yanfa'uh wa amkana al-intifa' bihi falam yantafi' ubtiliya bishtighal bima yadurruhu. Syekh Sa'di menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan apa yang bermanfaat baginya. Ini pelajaran dari kisah Bani Israel. Beliau menjelaskan bahwa barang siapa saja yang meninggalkan apa yang bermanfaat baginya, ada sesuatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, kemudian mereka tinggalkan. Apa yang terjadi setelahnya? Ibtuliya bishtighal bididdih bima yadurruh. Maka dia akan diuji. Dia akan diuji dengan menyibukkan diri dengan sesuatu hal yang memudaratkan dia. Ceritanya Allah memberikan kita nikmat, harusnya kita syukuri, lalu kita tinggalkan, maka tunggu saja. Allah akan uji orang-orang seperti ini dengan lawannya, yaitu memanfaatkan atau menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang memudaratkan dirinya. Harusnya dia mengambil sesuatu yang bermanfaat, kemudian lari pada sesuatu yang memudaratkan diri. Sama dengan apa yang dikatakan Syekh Khalid As-Sabat. Beliau mengatakan, man taraka ma tuliba bihi wa ma huwa bisadadihi aqabahu bishtighali bididdihi mimma yadurruh. Faqala ta'ala jazaa'an wifaqa. Nadanya sama. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan apa yang dituntutkan kepadanya, apa yang diwajibkan kepadanya yang harusnya dia kerjakan, dia tinggalkan, maka Allah akan balas, maka Allah akan uji dia, aqabahu. Allah akan balas dia dengan apa? Berikan sanksi dia dengan menyibukkan dirinya dengan sesuatu kebalikannya, dengan sesuatu yang memudaratkan diri. Begitulah yang terjadi kepada Bani Israel yang sangat bangga dengan Tauratnya. Allah turunkan Taurat, bahkan di dalam Al-Quran Allah banyak ingatkan. Allah banyak ingatkan kepada mereka, dakwah kepada mereka, Nabi sampaikan kepada mereka. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, waskuru, terhadap janji kalian untuk menjalankan Taurat, mitsaqakum. Tetapi dan kemudian Allah mengatakan, ambillah Taurat ini biquwwah,
Tetapi apa yang terjadi? Mereka melalaikan Al-Quran. Mereka melalaikan Taurat. Lalu Allah menggantikan, menguji mereka. Meninggalkan Taurat, melempar Taurat ke arah belakang mereka. Lalu Allah menguji mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang memudaratkan mereka, yaitu mempelajari sihir. Dan ini berlaku umum. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Bahwa nikmat Allah jangan kita lalaikan. Bahwa nikmat Allah patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian Syekh As-Sa'di memberikan banyak contoh. Beliau menyebutkan banyak contoh. Di antara contoh yang beliau sebutkan adalah bahwa contoh kecil, barang siapa yang meninggalkan ibadatul Rahman, meninggalkan ibadah kepada Allah, maka dia akan diuji beribadah kepada syaitan. Barang siapa yang meninggalkan cinta, pengharapan, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka tunggu saja mereka akan diuji dengan cinta, takut, mengharap kepada makhluknya. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, keadilan, maka dia akan diuji dengan kebatilan, kezaliman. Dan beliau juga mengatakan, wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'atis syaitan. Barang siapa yang tidak menginfakkan, mengeluarkan, menggunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, Allah berikan nikmat harta, kita tidak gunakan untuk taat kepada Allah, berinfak dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Maka Allah akan uji orang-orang seperti ini dengan menginfakkan hartanya kepada syaitan, mengharapkan ridha syaitan, menjalankan hawa nafsunya. Dan itu sudah merupakan hikmah ilahiyah sebagaimana kata beliau. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan kita pada Jumat yang mubarakah ini, mari kita memanfaatkan segala macam nikmat yang Allah berikan, terutama Al-Quran, terutama hidayah, terutama segala macam yang berkaitan dengan iman. Kita jaga itu, istiqamah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan tunjukkan jalannya. Tetapi kapan kita sia-siakan Al-Quran, kapan kita sia-siakan iman, kapan kita sia-siakan hidayah, jazaa'u wifaqa, Allah akan mengganti, membalas dengan sesuatu yang setimpal. Itu baru di dunia, bagaimana lagi di akhirat? Wal iyyazu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berbicara tentang memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan, berbicara tentang memanfaatkan segala anugerah Allah, tentu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan masa. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh masyayikh kita tentang ayat yang kita bacakan, bahwa barang siapa meninggalkan kenikmatan itu, maka dia akan diuji dengan insyighal, dengan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dengan menyibukkan diri dengan sesuatu yang memudaratkan. Fitnah hari ini begitu banyak. Waktu kita mungkin banyak yang tersia-siakan.
Maka momen ini, momen di awal tahun ini, kita introspeksi diri. Waktu terus bertambah. Mari kita memanfaatkan waktu kita, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan. Kita jaga nikmat Allah. Kalau kita tidak jaga, maka balasannya adalah nikmat. Kebalikan daripada nikmat, yaitu azab Allah wa'iyyazubillah. Siapapun kita sebagai mahasiswa, kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk belajar. Itu ada anugerah terbesar. Kita sebagai dosen, kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, suami, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kapan kita tinggalkan, kita lalaikan amanah yang Allah berikan, maka kembali lagi kepada kaidah yang kita lihat tadi. Hikmah ilahiyah, Allah akan uji dengan sesuatu yang berlawanan daripada itu. Mari kita banyak berdoa di Jumat yang mubarakah ini, agar kita terus diberikan hidayah oleh Allah, terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita banyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.